Judul ini adalah Step by Step How to Host of Zoom Webinar secara efektif bersama saya. Ini menjawab sebuah kegalauan saya ketika bulan lalu saya bertugas untuk meng-host sebuah meeting dengan platform yang sama yang saya gunakan saat ini. Saya sudah cukup pede waktu itu karena saya merasa, oh webinar kan saya sudah sering ikut, Zoom meeting saya sudah sering jadi host gitu kan, nah, paling gitu-gitu aja gitu kan. Teman-teman sekalian, yang terjadi sungguh buat saya keringat dingin gitu karena begitu muncul banyak fitur-fitur yang ternyata tidak saya pahami dan banyak kendala-kendala yang terjadi gitu teman-teman sekalian. Maka belajar dari itu, mari kita sama-sama untuk sama-sama berproses kali ini untuk mengetahui fitur-fiturnya, fitur-fitur dasarnya terlebih dahulu, apa saja yang akan bisa kita pelajari bersama, sehingga nanti ketika Anda menjadi host, Anda akan sangat mudah dan tidak perlu mengalami apa yang sudah saya alami. Oke, kemudian materinya akan ada 4 hal. Yang pertama, apa itu Zoom webinar? Kemudian, apa saja yang menjadi wewenang seorang host? Host itu bisa ngapain aja maksudnya. Dan kemudian kita akan praktek, teman-teman sekalian. Maka, saya anjurkan Anda menggunakan laptop. Seandainya Anda bisa berganti, misalnya, it's okay, oh saya pakai handphone nih, tapi saya bisa ganti laptop, nggak apa-apa. Anda bisa masuk lewat link yang sama untuk masuk ke sini. Kita akan praktek nanti di sesi yang ketiga, dan yang terakhir ada beberapa tips, host tips yang nanti kita bisa kita bagikan. Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman sekalian, saya ingin Anda menjawab, oh tujuannya belum. Jadi tujuan yang akan kita capai bersama adalah, pertama, Anda memiliki pengetahuan penting, fitur yang penting dalam Zoom yang digunakan dalam webinar. Fitur penting apa saja? Anda tahu tugas dan wewenangnya seorang host, serta Anda memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan wewenang host itu. Pengetahuan cukup, keterampilan bisa dilatih, kan begitu. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi disclaimer yang artinya tidak akan kita bahas di sini. Sehingga kalau Anda mengatakan, oh, kita tidak berlatih public speaking, tidak. Kita tidak berlatih bagaimana grooming-nya, penampilannya, tidak. Itu akan ada di kelas yang berbeda. Banyak para peserta yang hadir di sini adalah guru-guru public speaking, ya kan? Ada Kak Ronald, ada Kak Istoto, ada Kak Lawrence. Anda bisa belajar dari mereka dan lihat kelas-kelas mereka. Kita juga tidak akan bahas peralatan apa yang saja yang digunakan. Apakah lampu, kemudian webcam, dan sebagainya, kita tidak akan bahas itu. Kita hanya membahas bagaimana laptop dan internet saja. Kemudian karena hal-hal itu juga akan dibahas di kelas yang berbeda. Kita juga tidak akan membahas fitur-fitur telekonferensi yang lain. Kita hanya fokus pada aplikasi webinar itu sendiri. Oke? Itu saja yang akan disampaikan supaya kita sama satu persepsi, satu pikiran, dan kita on the track. Oke, baik. Saya akan mengirimkan sebuah polling, teman-teman sekalian, dan di polling itu ada beberapa pertanyaan, dan silahkan klik saja. Yes. Jadi kalau narasumber itu sebagai host atau co-host ya? Oh, baik. Sudah ya? Saya akan coba pindahkan. Siapa? Yang tidak ada videonya saja? Yang tidak ada videonya. Pak Tungki mungkin ya? Ya, silahkan. Pindahkan ke attendee. Tadi di more, terus... Di more, yes. Change role to attendee ya? Yes. Baik. Oke. Oke, sudah ya. Oke. Rejoining ya. Jadi kalau dia rejoining, dia akan rejoining lagi. Okay. Dan biasanya kemudian kita ingatkan, teman-teman saya pindahkan ya, nanti ada proses rejoining gitu. Jadi jangan sampai dia merasa, kok ditendang gitu ya. Oke, baik. Host yang lain. Saya narik Kak Anyan untuk masuk ke panelis ya. Oke, silakan. Ini belum bisa masuk. Oh, sudah bisa Sudah. masuk. Ada prosesnya, ya. Dok. Jadi memang kecepatan internet dan amal kebaikan kita itu berpengaruh gitu ya. Kadang-kadang kita pindah, orangnya kok nggak pindah-pindah, cetuk santai dulu aja gitu kan. Iya. Kalian, jadi kita sudah belajar bagaimana host Zoom webinar tadi. Bagaimana kita host Zoom meeting. Zoom meeting ini agak sedikit berbeda dan sedikit tricky karena banyak fitur-fitur yang tidak aman di situ. Jadi Anda sebagai host harus lebih straight dan ada beberapa hal-hal yang membuat Zoom meeting Anda jauh lebih aman. Ini bagaimana how to host Zoom meeting. Kemudian bagaimana menjadi seorang moderator yang efektif. Ini juga event nanti kita selanjutnya, bagaimana menjadi seorang moderator yang efektif. Dan yang terakhir adalah bagaimana menjadi speaker, efektif speaker, pembicara dalam telekonferensi.